Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Suhaida selaku moderator hari ini. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Samajini N. Habsari selaku dosen mata kuliah kami karena telah memberikan kami kelompok 2 untuk melakukan presentasi kali ini. Dan kepada teman-teman semuanya, harap simak materi yang kami berikan. Baik, yang pertama saya akan perkenalkan anggota kelompok saya dahulu. Nama saya Alfiani Damayanti. Perkenalkan, nama saya Nurlutfia Anggraini. Nama saya Ira Musafiro. Saya Nurunisa Al-Musyarofah. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang materi Oedipus Sang Pangen atau tragedi Oedipus kompleks. Oke, Oedipus kompleks adalah istilah dan teori perkembangan psikoseksual yang menggambarkan munculnya fase ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya. Istilah ini dicetuskan oleh ahli bernama Sigmund Freud pada tahun 1899 dan secara tak formal digunakan hingga 1991. Oke, jadi menurut konsep Oedipus kompleks yang kontroversial ini, anak-anak laki-laki melihat ayahnya sebagai rival atau saingannya. Artinya, sang anak laki-laki memiliki hasrat untuk berkompetensi bersama ayah mereka dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Kontroversi mengenai konsep ini berpusat pada teori bahwa anak-anak memiliki perasaan seksual terhadap orang tua sendiri, namun menurut Sigmund Freud, perasaan tersebut sebenarnya tertekan atau tidak disadari oleh anak. Hanya saja hasrat ini tetap berpengaruh pada perkembangan si anak itu tersebut. Oedipus kompleks itu sendiri adalah istilah yang disematkan pada anak laki-laki. Sementara itu perasaan seksual anak perempuan terhadap ayahnya disebut Elektra kompleks. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bernama Alfiani. Silakan Alfian. Pada tahun 429 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Sophocles menuliskan kisah tragedi berjudul Oedipus Rex. Dalam cerita ini, Oedipus adalah anak buangan yang menjadi Raja Thebes yang memenuhi ramalan bahwa dia akan menumpahkan darah ayahnya Lawis dan mengawini ibunya Jocasta. Benar saja, saat mengendarai kereta kuda menuju Thebes, Oedipus membunuh seorang laki-laki tua yang ternyata adalah Laius. Dan setelah membebaskan Thebes dari Sphinx, Oedipus menikahi Jocasta, ibunya sendiri. Akhir cerita, Jocasta bunuh diri dan Oedipus pun menusuk matanya sendiri hingga buta. Sekian penyampaian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Terima kasih. Dalam teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, perkembangan psikoseksual di masa kecil terjadi melalui beberapa tahap. Setiap tahap mewakili penyelesaian perkembangan atau fiksasi libido pada bagian tubuh yang berbeda. Menurut Freud, saat seseorang tumbuh dan berkembang, bagian-bagian tubuh tertentu akan memberikan kesenangan, frustasi, bahkan keduanya. Bagian-bagian tubuh inilah yang saat ini disebut sebagai zona sensitif seksual. Freud membagikan tahapan perkembangan psikoseksual di atas menjadi Oral. Tahap ini terjadi pada saat seseorang masih bayi hingga berusia 18 bulan. Fase ini melibatkan fiksasi pada mulut serta dianggap memberi kesenangan pada anak saat menjilat, mengunyah, dan menggigit. Kedua, anal. Tahapan anal berkembang saat seseorang berusia antara 18 bulan hingga 3 tahun. Pada fase ini, perkembangan akan berfokus pada kenikmatan saat buang air besar dan mulai menjalani kebiasaan toilet training yang sehat. Ketiga, falik. Tahapan falik berlangsung pada usia 3 tahun hingga 5 tahun. Fase ini diyakini sebagai tahap paling penting dalam perkembangan psikoseksual, di mana anak laki-laki dan anak perempuan diyakini Freud mengembangkan ketertarikan mereka kepada orang tua yang lawan jenis. Laten. Tahap laten mulai terjadi antara 5 hingga 12 tahun.
Di fase laten, seorang anak mengembangkan perasaan yang cenderung tidak aktif pada lawan jenis, sebab ia mungkin akan disibukkan oleh interaksi sosial dan nilai-nilai persahabatan dengan teman-temannya. Yang kelima, genital. Tahapan genital mulai berkembang sejak usia 12 hingga dewasa. Kematangan ketertarikan seksual yang sehat terjadi selama periode ini, karena tahapan lainnya sudah terintegrasi ke dalam pemikiran anak. Berdasarkan teori yang dikembangkan Perrault, oidipal kompleks memainkan peran penting dalam tahap falik yang terjadi antara usia 3 hingga 6 tahun. Pada tahapan ini, libido anak akan difokuskan pada alat kelaminnya. Sebenarnya, gejala dan ciri-ciri Oedipus complex tidak terlalu bersifat seksual, seperti yang dibayangkan banyak orang. Melainkan, gejala ini sangatlah halus, yang membuat orang tua mungkin tidak terlalu menyadarinya. Beberapa contoh gejala dan tanda dari Oedipus complex pada anak laki-laki yaitu: yang pertama, posesif terhadap ibunya; yang kedua, marah pada ayah yang menyentuh ibunya; yang ketiga, suka memaksa untuk tidur di antara kedua orang tua; yang keempat dan yang terakhir ini, berharap sang ayah untuk berpergian agar sang anak bisa dekat dengan ibunya. Seperti yang sudah dijelaskan, akan timbul keinginan-keinginan sang anak yang ingin mengeliminasi orang tua yang berlawanan jenis. Akal sang anak atau reality ego akan sadar adanya tali kasih yang mengikat. ID adalah bagian manusia yang memenuhi keinginan, sementara ego adalah penghalang ID yang tidak masuk akal dengan kenyataan. Pada saat itu, proses identifikasi terjadi. Sang anak akan menekankan rasa nafsu dari rivalitas terhadap orang tua sesama jenis hingga hilang. Sang anak akan mencoba meniru orang tuanya dan menjadikannya teladan agar berkembang menjadi sepertinya. Selain itu, superego pun ikut terbentuk menjadi otoritas moral. Sang anak tidak mengambil keputusan yang sama. Oke, baik, itu saja dari kami semuanya. Bila ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa ditanyakan pada Google Meet. Itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.